Materi kita hari ini dengan topik menjaga dan melestarikan alam. Bahan Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Indikator pencapaian kompetensi dari materi kita. Yang pertama, menghayati berkat Allah melalui alam dengan bernyanyi. Kedua, menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian alam. Ketiga, menjelaskan pemeliharaan Allah yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaannya. Keempat, menulis doa permohonan untuk kesadaran memelihara alam. Yang kelima, membuat rencana aksi pemeliharaan alam. Materi ini kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas alam dan lingkungan hidup. Alam yang diciptakan Tuhan kini mengalami kerusakan. Setiap manusia terpanggil untuk turut serta memelihara alam, termasuk umat Kristen. Bagi umat Kristen, memelihara alam merupakan kewajiban, yaitu sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaan. Kini setiap kali musim hujan, kamu akan membaca di koran dan menonton di televisi berbagai peristiwa terjadi. Tanah longsor, banjir, ditambah dengan angin kencang. Peristiwa itu bukan hanya terjadi di kota Jakarta dan sekitarnya saja, seperti Bekasi, Tangerang, dan Banten, namun terjadi juga di banyak wilayah di Indonesia. Pengrusakan alam berlangsung terus, hutan semakin berkurang karena isinya diambil secara terus-menerus. Penyebab utama kerusakan alam lingkungan hidup adalah keserakahan manusia. Sedangkan bentuk kerusakan dapat terjadi karena bencana alam maupun perbuatan manusia. Bencana alam misalnya tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan hidup karena perbuatan manusia adalah pencemaran udara atau polusi, penebangan hutan secara serampangan dan meluas yang mengakibatkan erosi dan banjir bandang. Limbah beracun yang berasal dari pabrik dan industri, pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan seperti pertambangan batu bara, timah, biji besi, dan lain-lain. Semuanya itu telah menimbulkan lubang-lubang dan cekungan yang besar di permukaan tanah. Akibatnya, lahan tidak dapat digunakan lagi sebelum direklamasi. Anak-anak ibu, sebagai peserta didik, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan alam lingkungan hidup? Membuang sampah pada tempatnya baik di sekolah maupun di rumah. Menggunakan air secukupnya. Mematikan keran air jika tidak digunakan. Menghemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Mematikan AC jika ruangan tidak digunakan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan alam dan lingkungan hidup. Pertama, penghematan energi. Hal ini karena kebutuhan energi yang semakin besar membuat pertambangan gas alam, minyak bumi, dan lain-lain semakin diperbanyak. Isi bumi dikeruk habis, hampir tak tersisa untuk generasi berikutnya. Yang kedua, penebangan pohon harus didahului oleh penanaman kembali supaya ada pohon pengganti. Ketiga, dilakukan reboisasi atau penanaman kembali sehingga lahan yang kosong berisi tanaman sebagai penahan air. Yang keempat, memperluas hutan lindung. Kelima, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang. Keenam, mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah. Ketujuh, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Mengapa kami remaja peserta didik turut bertanggung jawab memelihara serta melestarikan alam, Bu? Remaja Kristen sebagai orang yang telah dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan alam. Kamu turut bertanggung jawab untuk memelihara serta melestarikan alam dan lingkungan hidup, karena kehidupan manusia bergantung pada alam. Semua yang kamu makan dan minum pada mulanya berasal dari alam. Tanggung jawab untuk memelihara serta melestarikan alam merupakan jawaban atau tanggapan kamu terhadap kasih dan pemeliharaan Allah kepadamu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa sebagian gaya hidup remaja juga telah turut mempengaruhi kerusakan alam? Misalnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan di sekolah maupun di rumah.
Kamu sering ganti handphone atau gadget mengikuti mode yang sedang in. Padahal handphone yang lama masih bagus. Coba bayangkan, tumpukan sampah elektronik yang berasal dari handphone dan komputer akan menggunung jika semua orang sering mengganti handphone. Sampah elektronik tidak dapat hancur dalam puluhan tahun. Bayangkan jika sampah elektronik dikumpulkan di seluruh Indonesia, betapa banyaknya. Kamu telah belajar dalam topik yang lalu bahwa Allah memelihara manusia dan seluruh ciptaan, termasuk alam dan lingkungan hidup. Namun pemeliharaan Allah berlangsung terus. Lingkungan yang sudah rusak ada yang pulih kembali, meskipun tidak sama lagi seperti sebelumnya. Ada yang membutuhkan waktu yang amat lama untuk dapat pulih kembali. Allah juga berkarya melalui alam, semesta, dan lingkungan hidup. Sejak penciptaan, manusia telah ditugaskan untuk menjaga serta memelihara alam lingkungan hidup. Manusia boleh mengambil hasil alam secukupnya, tidak boleh serakah, apalagi menjarah dan merusak alam. Mengapa Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk menjaga dan memelihara alam? Karena hidup manusia juga bergantung pada alam. Manusia dan alam saling membutuhkan. Dari alam, manusia dapat memanfaatkan hasil-hasilnya untuk kelanjutan hidupnya. Dari manusia, alam memperoleh pemeliharaan dan pelestarian. Sayang sekali, dosa manusia turut menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan hidup. Dosa keserakahan menyebabkan manusia hanya mengambil kekayaan alam tanpa memikirkan untuk memelihara serta melestarikan alam. Kesimpulan dari materi kita hari ini, Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Allah tidak hanya memelihara, tapi Allah juga menyelamatkan ciptaannya. Bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah adalah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja, kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Misalnya, kamu menyiram tanaman yang ada di rumah maupun di sekolah, tidak memetik ataupun mematahkan dahan pohon dan tangkai bunga secara sembarangan, ikut menanam pohon dan tanaman lainnya, membangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tidak ikut mengotori lingkungan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini anak-anak. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.